Dan sekarang udah naik lagi. Ini hebat aplikator ini. Makanya mendingan jadi tim IT kawan-kawan. Cepat kaya. Aplikator ini, sistem mobil JKN, ketika kita tidak di-upgrade, gak bisa dilakukan, gak bisa diakses. Itu fakta. Dan sekarang yang terbaru ada di versi 4.0.1, di mana di dalamnya saya bilang kemarin kita waktu ada kawan-kawan kemarin dari sini, oh nggak ada, nggak apa-apa kita bicarakan aja. Kemarin saya dipanggil sama pimpinan redaksi Kawan Perjuangan Kabupaten Bekasi gara-gara masalah pemberitaan orang masuk ada Tolim, biaya habis 71 juta, saya nego sisanya 8 juta, akhirnya nego itu hampir sekitar 4.473.000 agen keluarga. Kok bisa kayak gitu? Belum bawa. Terkait dengan masalah mobil JKN kembali lagi. Mobil JKN untuk yang saat ini ketika registrasi masuk harus memasukkan nomor virtual akun. Di mana ketika kita registrasi masuk, virtual akun harus sinkron dengan nomor HP yang saat registrasi awal. Saat ini begitu. Ketika kita masukin ke mobil JKN yang terbaru versi 4.0.1, nomor HP yang nggak sinkron tidak bisa diakses. Real, itu fakta kita buktikan hari ini. Silakan kalau mau dibuktikan. Terus, bagaimana sekarang? Gak apa-apa, mau ada bentak dulu ini. Biar disampaikan pada dapat paripurna. Gak apa-apa, biar notet. Punten Bang ya. Lanjut. Ini lanjut, kalau lanjut bayarannya nambah nih. Oke, lanjut. Jadi versi mobil JKN yang terbaru, saya kemarin waktu pemanggilan itu saya bilang kepadanya, mobil JKN yang terbaru terkesan masih ada diskriminasi. Fakta. Peserta PDI, APBD, dan APBN yang notabene adalah orang miskin dan tidak mampu, punten, dipaksa untuk main digitalisasi masuk ke mobil JKN. Udah balapan menurut saya, lucu. Orang miskin dan tidak mampu suruh masuk digitalisasi, main gadget. Buru-buru main gadget, makan besok aja udah untung. Ini versi BPJS Kesehatan yang terbaru. Terus saya lanjut, ketika nomor HP tidak sinkron, dimasukin ke mobil JKN terbaru. Mau nggak mau, kawan-kawan harus melakukan riset nomor HP yang dilakukan pihak Pandawa. Dulu Pandawanya regional kota dan kabupaten itu masih ada. Terakhir saya kemarin info dari Bang Mustafa itu regional itu tuh per tanggal 25 bulan 3. Akhirnya semua close, dialihin ke pusat. Pelayanan Pandawa saat ini yang jam tayangnya ini kita sangat miris nih. Program BPJS Kesehatan katanya lembaga negara, tapi kok kayak gini. Lanjut. Jadi Pandawa ini saat ini bisa dibuka di hari Senin sampai hari Jumat. Pukul 8 sampai pukul 15 pos sampai jam 5, jam 3. Ketika lewat dari itu, kita nggak bisa lagi mengakses. Nah, logika kita, ketika dalam posisi emergensi, kita butuh layanan BPJS Kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? BPJS Kesehatan sudah menyiapkan, namanya care center. 1.500, 400, dan yang terbaru adalah 165. Dan itu pun berbayarnya sangat luar biasa. Kemarin saya sebenarnya harap banget dipanggil ke BPJS Pusat. Kita akan sampaikan care center 1.500, 400 sama yang terbaru 165 biar negara yang bayar. Saya tuh pengennya gitu, tapi nggak tahu nih kawan-kawan kemarin BPJS Kesehatan Pusat apa yang disampaikan. Saya nggak tahu, walaupun saya diapri juga nggak dirut. Bro, apa yang disampaikan? Aduh, lambat tuh. Kemarin yang berujung-ujungnya apa? Bluetooth ya, speaker Bluetooth ya, dibagiin sama BPJS Pusat, walaupun nggak kebagian semuanya. Lanjut ya. Jadi terkait dengan masalah Pandawa dan mobil JKN. Jadi fakta sekarang di mobil JKN dulu kita bisa menukarkan nomor HP di situ bisa. Dengan dikasih nomor verifikasi via email dan SMS OTP 2 kali nomor verifikasi dulu masih bisa kita akses. Termasuk perpindahan akses paskes. Dan saat ini boro-boro untuk dipindahkan di mobil JKN, di otak-atik aja kita udah bisa. Jalan satu-satunya apa? Kita melakukan Pandawa lagi. Pandawa yang jam tayangnya dibatasi, ketika kita butuh layanan BPJS harus melakukan care center 1.500, 400 atau 165. Di kantor cabang BPJS sekarang
Sekarang BPJS keren, gue bangga nih ada di Cikarang. Punya inovasi terbaru yang namanya sistem collaborator. Nah ini ada kawan-kawan DPD nih di sini nih, DPD, kawan-kawan DPD Kabupaten Bekasi. Kemarin sudah berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan. Ada sistem collaborator. Jadi saya dapat pemanggilan itu ternyata banyak berkah, alhamdulillah. Bang, ada program baru. Ketika kita telepon kasus aja, dia langsung telepon. Ini siapa yang telepon? Oh, Bang Jolet. Telepon aja Bang Joletnya. Ada hikmah di balik semua itu. Jadi di kantor cabang BPJS Kesehatan itu di Bekasi Kabupaten khususnya, di kota saya nggak tahu, ada sistem yang namanya collaborator untuk melakukan riset nomor HP. Jadi nggak usah via Pandawa lagi sekarang. Bisa dilakukan datang ke kantor, jelas pasti dengan rekomendasi jam password dong, nggak serta-merta orang datang, ya. Jadi Bekasi saya bangga karena orang-orang Bekasi tadi dari bilang gila semua, gue nggak gila. Ya, jadi untuk di Bekasi Kabupaten. Kenapa saya bicara Bekasi Kabupaten? Banyak cerita, banyak unik, banyak segala berbagai macam cara dilakukan. Orang dibacok aja, biar di cover BPJS Kesehatan gimana sih? Ada metode-metode konyol yang dilakukan kawan-kawan di Bekasi. Itu hebat di Bekasi. Selalu saya dengan Bekasi nggak tahu punya ilmu apa. Kayak kemarin masalah musda, sampai saya dipanggil ke kantor, panggil Jual CS ke KC. Akhirnya saya panggil. Ini bahan diskusi, ya. Saya apresiasi Pak Kamto. Wah, ini pemikiran anak muda tuh bagus, patut diapresiasi. Ke depan harus ditata bagaimana ini musda Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Tapi sebenarnya kita nggak mencari masalah, tapi bikin meradang-radang dikit nggak? Ya, karena kan kemarin ramai di Facebook tuh kan, bahkan saya udah membangun sebuah narasi, ada judulnya sangat luar biasa, saya ditahan juga sama ketua apa gitu. Udah lu bro, nggak usah bikin rusuh aja, nggak apa-apa, ada dikit-dikit wajar lah, demokrasi. Ya, jadi saya tuh kemarin udah punya judul, udah saya mikir-mikir, Musda Joget Kabupaten Bekasi terancam gagal. Ketika kita sering Facebook pasti ramai itu, tapi saya tahan. Terus kembali lagi dengan konteks mobil JKN. Mobil JKN jelas sekarang masih diskriminasi teman-teman. Jadi masih banyak. Tadi saya 2 PUK saya mengadakan sosialisasi dari pagi sampai sore. Ternyata kawan-kawan PUK itu masih minim terkait dengan BPJS Kesehatan. Miris. Saya sampai bilang gini, kalian itu anggota SPMI, KSPI, ketika tidak bisa berobat, tidak tahu mekanisme menggunakan BPJS Kesehatan, harusnya malu. Saya sampai bilang gitu. Kenapa emang Bang? Kalian itu KSPI itu adalah bagian dari pelaku sejarah lahirnya BPJS Kesehatan. Betul? Sepakat. Itu KSPI. Makanya kalau di sini ada orang KSPI ataupun yang berafiliasi dengan KSPI, ketika mau berobat aja nggak bisa, ditolak mundur, ya sangat malu lah. Jadi Pak ini harus tahu bagaimana mekanismenya. Ya, jadi banyak beberapa kasus terkait dengan masalah yang kemarin terakhir di dan tolling sampai saya ada pemanggilan itu sangat luar biasa. Kembali lagi dengan mobil JKN, sekarang ada versi di 4.1.0 di mana di dalamnya jelas sangat safety. Ya, kemarin saya sudah sampaikan ke BPJS, saya lebih enak ketika registrasi itu via website. Website kapan aja kita bisa registrasi. Di mobil JKN, ketika kita registrasi ternyata hanya terkesannya formalitas. Ada notifikasi registrasi, tapi ketika kita cek, ketika kita lakukan tidak bisa diakses. Kan lucu. Program BPJS Kesehatan sebagai lembaga negara ini ada apa dengan aplikator? Jangankan itu, di Pandawa ada notifikasi perpindahan segmentasi. Kita pernah oprek juga tuh perpindahan segmentasi dari ex-PPU ke PBPU Mandiri. Ketika kita klik, malah digiring ke mobil JKN. Kan lucu. Ketika kita digiring ke mobil JKN, PA tidak sinkron dengan nomor HP yang saat pertama registrasi, ya kita nggak bisa akses. Jangan satu-satunya, ya reset nomor HP. Pihak Pandawa lagi yang direspon yang terbesok dan sekian. Itu Pandawa. Jadi Bang Obon, silakan kalau mau peralatan terkait dengan masalah ini, saya berharap dengan saya. Harus bro. Ya. Karena ini kita bicaranya tidak bicara kepentingan. Kita bicara sebelum bicara hadir orang banyak. Bagaimana ke depan layanan kesehatan yang ada di Republik Indonesia? Sangat sekarang. Saya bukan aja sekarang nggak apa-apa, mungkin di sini ada dental atau nyamuk nggak apa-apa, saya bicara sudah fakta. Nyawa yang akan jadi taruhannya ketika kita mencarikan rumah sakit yang ada ventilator, ICU dan PICU dan itu sejenisnya.
Kita temukan nyawa taruhannya cuma gara-gara sebuah isu. Kemarin saya aja sinir di pemberitaan yang saya launching masalah sistem sisuk. Mereka tuh bakaran jenggot. Saya jujur aja bilang ke kawan-kawan di BPJS, hey BPJS, saya itu bukan satu aja bikin berita terkait dengan menyinggol-nyinggol BPJS, terkait dengan sistem kemarin saya senggol. Tapi kenapa saat pasien yang ini mereka seolah-olah terkesan kebakaran jenggot? Kemarin ente kemana aja? Seolah-olah ente kayak polisi India. Giliran udah kayak gini ente baru penampakan. Saya bilang begitu. Sampai saya ditahan sama kawan-kawan redaksi. Begini jangan kayak gitu. Karena nggak apa-apa. Emang gua kayak gini. Akhirnya BPJS Kesehatan kemarin. Ayo mana pihak keluarga? Ayo mana pihak Jamkeswok? Jamkeswok nggak ada, keluarga nggak ada. Saya yang wakili semua. Saya jelasin semua kronologisnya. 71 juta yang harus dibayar. 2 mobil transaksi depan rumah kawan-kawan, depan rumah sakit kawan-kawan. Hebat nggak coba? Saking harus bayarnya pembiayaan rumah sakit, sampai saya minta ketemu pimpinan RS Adam Toib yang bisa memutuskan keputusan hari itu juga. Akhirnya mereka ngomong, bang, nggak ada, dianya lagi meeting, saya nggak pastikan bisa ketemu abang. Saya tunggu hari ini juga. Akhirnya usut demi usut, setelah kita negosiasi, bulan pun harus bayar 4,5 juta dari Cibitung sampai ke RSUD. Saya bilang ini sangat, aduh, ya Allah. Jadi bicara masalah Satlas, saya sangat miris. Tapi ini besok sudah sangat luar biasa. Saya merasa bangga berada di tengah teman-teman. Jadi kembali lagi mobil JKN, silakan setting. Mobil JKN versi terbaru ada di 4.1.0, sangat safety. Jalan satu-satunya ketika registrasi masuk regis awal itu harus PA yang sinkron dengan nomor HP. Jalan satu-satunya ketika tidak sinkron harus dilakukan pada. Tapi kalau ada di Bekasi Kabupaten, ada inovasi terbaru. Ini khususnya inovasi mereka secara internal, belum bisa mempublish secara infografisnya. Jadi tinggal datang ke kantor Aceh nih, ke BPJS ke Cikarang, tinggal klik aja, tinggal di scanner nomor BPJS dan nomor HP-nya langsung terupload. Itu mobil JKN. Ada lagi nggak bang selain mobil JKN? Data, udah sekalian dah, ada bang. Data, bicara data. Data rancunya, oh ya satu lagi. BPJS Kesehatan udah mengeluarkan surat edaran bahwasanya cukup dengan nik KTP. Nik KTP bisa melakukan berobat walaupun belum nyampe ke bawah. Itu fakta teman-teman. Saya sampai berdebat kemarin di rumah sakit Bekasi itu gara-gara fisik kartu. Sekarang rumah sakit harus paham, nggak usah pakai fisik kartu. Ada di digital kan, pihak mobil JKN bisa dilakukan. Bisa dilihatkan di mobil JKN aja di digital kan. Udah itu udah cukup. Nah sekarang yang terbaru lagi ada cukup dengan menggunakan nik KTP. Oke, bos, masalah mobil JKN ya. Ada yang tanyain nggak? Nggak ada. Ini orang hebat semua, apalagi sejauh barat. Terus saya banyak ketemu orang hebat nih, orang sakti. Ya, bicara data di Perpres 82 2018 ini keren nih, udah kayak orang hukum bicaranya mau Perpres 82 2018 pasal 27 ayat 1, 2 dan 2 bahwasannya masih ada manfaat penanggulan orang yang di-PHK. Terus bagaimana mekanismenya? Realisasinya seperti apa? Kita kemarin di TPR di Bekasi itu sampai cap will. Ujung-ujungnya dia langsung masuknya PBI. Padahal di regulasi dinyatakan bahwasannya masih punya manfaat 6 bulan, harus aktif. Tapi faktanya di Bekasi banyak kayak gitu. Baru 1 bulan, 2 bulan udah aktif. Ujung-ujungnya apa? Lah kita ngajuin jadi PBI APBD. Kan bahasa regulasi ketika dia tidak kerja dalam 6 bulan secara otomatis menjadi peserta PBI. Faktanya bohong. Karena rancunya data. Apalagi sekarang kakak-kakak yang terbaru belum terregistrasi di Disucapil Pusat. Itu fakta kok. Saya sering, walaupun saya hanya punya salah satu user di perusahaan, saya cek, data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Padahal orang itu kakak baru. Dipertanyakan dong orang, bang ini gua kakak baru bang, masa sih nggak terdaftar? Ayo kita buktiin. Nah artinya itu harus melakukan validasi, dan ketika validasi pun belum tentu diupload sama Disucapil Pusat di Kemendagri. Wasnya sih gua teriak-teriak wasnya. Jadi gitu, jadi punten menggoda, jangan terkesan saya ini terlalu arogan atau seperti apa, karena ini penyampaian saya pun tadi di PUK, saya pencemin nggak apa-apa biar, tapi nggak terkesan mengintervensi atau memprovokatori enggak. Tapi kalau teman-teman yang bakal uji pasti udah demo aja. Ya, jadi masalah mobil JKN,
kelas ya. Jadi banyak permasalahan di mobil JKN teman-teman. Dulu masih bisanya kakak orang tua, nama orang tua dimasukin, nomor HP dan segala macam bla 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 itu bisa. Nah sekarang enggak, sangat safety banget. Logika kita adalah yang dijadikan diskriminasi itunya adalah peserta PBI. Kasihan sekali ketika orang PBI yang notabene orang miskin dan tidak mampu punten harus dipaksa main digitalisasi masuk ke mobil JKN, sedangkan orang itu benar-benar orang nggak mampu. Apalagi bicara dengan masalah registrasi. Di 2014 zamannya kampanye muncul kartu KIS, warga banyak yang nggak tahu dibujuk saya udah punya kartu KIS yang pada dasarnya nggak pegang isi kartu. Di Bekasi banyak kita temukan di Bekasi. Ya, artinya ke depan Bekasi kota sangat luar biasa, DKI pun sangat luar biasa. Ini tinggal tanda tanya Bekasi kabupaten seperti apa. Ini sebenarnya kemarin saya komplain juga sama orang Purwakarta nggak dimasukin nama saya di situ, tapi nggak apa-apa, saya jalan sendiri. Ya, jadi sekali lagi bicara masalah mobil JKN, fix sulit diakses ketika nomor VA virtual akun tidak sinkron dengan nomor HP yang registrasi saat awal. Itu tidak bisa sama sekali, tidak bisa diakses. Ketika udah bisa diakses pun di situ ada segmentasi, ada notifikasinya pengalihan segmentasi. Yang lebih lucunya lagi, lucu nih, saya kemarin ngelakuin nih. Ini lucu juga mobil JKN, saya oprek-oprek juga. Saya mendaftarkan peserta dalam posisi aktivasi 14 hari kerja. Saya masukin dong ke mobil JKN. Ketika dimasukin, peserta itu wajib registrasi M-Banking. Ini ketahuan banget BPJS takut tinggal dibayar ini. M-Banking, suruh regis M-Banking. Tapi saya cancel nggak regis M-Banking. Saya coba ketika dia udah aktif lebih 14 hari, kita masuk ke mobil JKN lah, tanpa harus melakukan registrasi M-Banking. Itu udah semakin ketahuan BPJS takut nggak dibayarnya karena divisi, katanya divisi. Nah terus perpindahan segmentasi yang lucu. Perpindahan segmentasi di mobil JKN itu ada pengalihan segmentasinya. Salah satu mandatori yang dikeluarkan sama mereka itu adalah tetap harus registrasi M-Banking. Ketika Anda registrasi M-Banking di pengalihan segmentasi, jelas tidak bisa diakses. Jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi ini harusnya ada perbaikan kembali. Saya berharap dengan para pimpinan yang ada di sini sampaikan keluhan kita. Ini adalah temuan-temuan kita, belum seberapa temuan kita. Dibandingkan orang miskin dan tidak mampu yang tidak punya identitas sama sekali, kita cemplungin ke rumah sakit dengan alasan bla-bla. Itu saya kita lakukan terakhir kemarin laporannya Bapak juga ya, Bapak Obon. Orang lahir kita cemplungin juga ke rumah sakit Cikarang Medika. Orang Cikarang Medika sampai nelfon, kakaknya udah jadi belum? Saya ketahuan banget, nanti nggak takut dibayar. Kita paham. Rumah sakit pun usaha, kecuali masuknya RSUD kota, RSUD Cibitung, RSUD kan rumah sakit pemerintah. Sampai hari ini pun kemarin kita sampai terakhir KTP-nya belum. Saya bilang kalau yang di Capil harus dibawa ke rumah sakit, ini lucu juga, rame nih, biar tak kayak di Lombok juga. Ketika udah rekam KTP langsung clear. Rame ini, tapi kemarin waktu udah clear. Kita coba selaraskan, dan Bapak ini yang langsung menghadap. Ya, jadi terkait dengan masalah gunjang ganjing sistem senjata pamungkas BPJS antara Pandawa dan mobil JKN, menurut versi kita, menurut versi saya pribadi, masih ada kesulitan untuk mengakses. Kan bahasanya begini, kita aja yang sering ngoprek-ngoprek merasa kesulitan, gimana dengan orang PPI yang notabene orang miskin dan tidak mampu, bukan, ataupun kawan-kawan yang lain. Bukan berarti saya menganggap rendah-rendah, tidak, tapi saya bicara sesuai fakta di lapangan. Ya, kalau saya sih berharap DPD Kabupaten Bogor demo, semua kabupaten demo, ya nggak apa-apa. Artinya gerakan massa, people power itu bisa menentukan segalanya. Itu menurut saya, tapi saya bukan orang demo. Ya, jadi sekali lagi ke teman-teman, mari kita belajar bareng-bareng. Minimnya sosialisasi, regulasi itu sangat kita rasakan hari ini. Adanya Perpres 82 2018 terkait dengan masalah jadi bayi lahir yang ada di pasal 16, kita nggak pernah menemukan hal itu disosialisasikan sama BPJS. Pernah nggak? Nggak pernah. Dulu bayi dalam kandungan harus dilahirkan setelah ada denyut nadi per 6 bulan. Tapi sekarang pasca keluarnya Perpres 82 2018 pasal 16, saya bukan orang hukum, kalau salah yang jelas pasal 16 dan baca di situ bisa diregistrasikan ketika dia brojol, harus jangan melebihi 28 hari. Nah ini saya langsung underline nih. Lah
Bayi lahir harus segera diregistrasikan, jangan lebih sampai 28 hari kalender. Ketika lebih dari 28 hari kalender, dia akan kena premi yang udah disiapin BPJS Kesehatan. Kan lucu. Orang dari bayi belum merasain layanan kesehatan ketika registrasi. Cuman gara-gara melebihi 28 hari, udah disiapin premi oleh program BPJS Kesehatan. Apalagi kalau dari bayi itu melakukan perawatan, akan ada 5% denda diagnosis plus denda pelayanan. Ini entar PR-nya Dirut Eksekutif menyampaikan ke pimpinan Profesor Gopur. Ya, saya sering bilang, kemarin juga ada diskusi nasional, saya bilang ini pasal 16 ini jebakan Batman loh. Orang belum ngerasain pelayanan kok ketika registrasi cuma gara-gara melebihi 28 hari udah dikenakan premi. Yang lebih parahnya ketika dia masuk melakukan perawatan, dikenakan denda 5%. Kan lucu. Termasuk peserta PBBU Mandiri yang enggak. Ada bahasa masa rentan 45 hari kalau emang tidak mau dikenakan denda 2,5% ataupun 5% sesuai dengan hasil diagnosis awal. Kan satu. Orang udah enggak, suruh bayar langsung aktif, ditahan selama 45 hari, jangan melakukan perawatan. Lalu emang BPJS yang ngatur orang sakit siap gimana-gimana. Namanya sakit juga hanya Allah yang ngatur. Kan lucu, ini sakit juga regulasi seperti ini. Nah ini ntar pimpinan juga nih yang PR-nya seperti ini. Lanjut apa? Terus? Lanjut. Bang, masih ada waktu. Pak, 3 jam. Terusin aja lah ya. Habisin deh. Ya, jadi mestinya harus ini kan masing-masing wilayah ya. Kita alihkan untuk masing-masing wilayah besok. Nah, ini memang fokus lebih kepada persoalan yang tadi supaya teman-teman dari wilayah-wilayah paham bahwa kita konflik masalahnya kayak gini. Ya, tentang Pandawa, tentang yang lain-lain dilanjut aja. Gue besok ada opini. Iya, enggak, maksudnya kita sepakati aja gitu. Iya, artinya malam ini mubazir juga gitu kan. Kawan-kawan hari ini bukan hanya diajak serius sama Bang Jole, tapi memang udah disiapin hiburan gitu kan. Iya, jadi kan biar yang di belah sono, udah sono, free gitu ya. Ada musik-musiknya. Jadi saya terus terang terima kasih pada kawan-kawan, terutama Jole, Rismanto, Bang Budi. Ini izin Ketua KC, Bang Bobo juga kita tarik ke nasional. Jadi biar gregetnya gitu kan tambah mantap gitu. Jadi maksudnya orang-orang lapangan, benar-benar orang lapangan, bukan hanya di dalam ruangan yang kita tarik ke nasional, tapi benar-benar orang lapangan yang paham situasi dan kondisi terkini. Bagaimana BPJS, nanti kita akan putuskan apakah aksi tersebut di daerah masing-masing atau langsung ke BPJS pusat. Akan terputuskan setelah SK-nya muncul gitu. Lalu sekarang buat bilang SK aksi SK-nya belum ada, nanti digugat lagi kan? Ya, jadi sepakat ya. Malam ini kita sudahi jam 9. Selanjutnya besok kita lanjutkan serius. Kalau malam ini kita ada hiburan, kita nikmatin hiburan, teman-teman sudah disiapin hiburan, nikmatin. Tapi tolong jangan rusuh ya. Nah, rusuh bisa dikendalikan kan? Iya. Pokoknya yang di depan-depan itu yang gua tandain tuh. Kalau rusuh dia yang harus tanggung jawab. Terima kasih. Besok jangan lupa jam berapa Pak? Jam 8. Jam 8 ya, kita mulai lagi. Besok kita akan tentukan aksinya itu per daerah atau kita langsung hajar BPJS pusat. Karena pasca pandemi itu BPJS pusat antang-antang aja. Bahkan sampai dengan saat ini
dengan Dewas pun saya belum pernah gitu loh. Apa di Japri, Assalamualaikum, Bung Danus gitu, enggak ada. Siapa dia ya? Ya iyalah, siapa gue gitu kan. Tapi kita akan buktikan setelah SK kita muncul. Ya. Kita bantai itu Bung bisa. Sepakat? Iya. Tepuk tangan.